Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak tetap semangat terus mengikuti pesan demi pesan Tuhan. Karena pesan demi pesan itu sangat penting. Itu akan menuntun setiap kita untuk terus masuk dalam tujuan yang daripada Tuhan. Pesan Tuhan untuk kita di minggu ini adalah hati-hati akan datangnya pencuri. Ya, diambil dari Yohanes 10 ayat yang pertama, ayat yang mendasarinya. Saya mau membacakannya buat ibu bapak semuanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi ibu bapak, lewat pesan Tuhan di minggu ini sebenarnya kita sedang diingatkan, kita sedang dikasih tahu, hati-hati ya, bahwa akan ada datangnya pencuri yang berusaha untuk masuk di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dia akan mencuri. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tahu bahwa pesan Tuhan ini kita harus berjaga-jaga, artinya kita harus membentengi kehidupan kita. Datangnya pencuri kapannya itu kita gak pernah tahu. Karena wujudnya itu gak terlihat. Dan bahkan sosoknya itu bukan sebagai sosok yang menyeramkan, yang menakutkan. Dia bisa datang begitu rapihnya, modusnya itu rapih. Diam-diam, tersembunyi. Makanya disebut pencuri. Nah, hal ini yang terkadang harus kita sadari. Jangan sampai ketika kita sudah kecurian baru, wah, aduh kecurian. Atau mungkin ada yang sifatnya itu seperti perampok. Dia akan gak ada basa-basi, tidak punya etika, tidak punya sopan santun. Merampas milik orang-orang percaya dengan begitu kasarnya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, seperti biasa gitu ya. Ketika anak-anak saya gitu mereka ada yang mau berangkat bekerja, ada yang mau berangkat kuliah gitu ya. Maka orang tuanya itu, mama papanya itu berdoa gitu untuk anak-anak kami gitu ya. Tuhan berdoa buat anak-anak ini, roh, jiwa dan tubuhnya terpelihara sempurna, terjaga, jadi berkat dimanapun mereka berada, bla 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 yang lainnya. Nah sesudah amin, maka ada pesan, ayo hati-hati ya dengan barang-barang bawaan kamu. Ya laptopnya, handphone, dompet, motor, hati-hati ya dengan barang bawaan kamu. Karena kalau udah kecurian, susah baliknya. Karena saya pernah mengalami kehilangan. Anak saya pernah mengalami kehilangan laptopnya. Mau balik lagi itu susah kembali. Saya ingatkan, hari-hari ini adalah hari-hari yang susah. Orang-orang tuh susah cari duit. Makanya pencuri, pencopet, penipuan itu terjadi di mana-mana. Dan yang dicuri itu, saya bilang, adalah barang-barang berharga kamu. Pencuri pasti cari barang-barang berharga yang punya nilai jualnya. Gak mungkin lah pencuri ngambil sendok atau apa barang-barang yang plastik kresek itu. Enggak, tetapi barang-barang yang berharga. Nah ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam Yohanes 10, maka ada sebuah metafora yang disandingkan gitu, bahwa domba pada zaman dahulu gitu ya, di bangsa Israel dalam penggembalaannya, domba adalah barang yang berharga, punya nilai. Jadi domba itu punya nilai karena bisa menghasilkan. Ada woolnya, ada susunya, ada dagingnya, ada keturunannya gitu ya, yang bisa dihasilkan. Karena itu ketika Tuhan berkata bahwa kita adalah domba-domba yang berharga. Artinya kita
adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kepemilikan Tuhan yang berharga, yang punya nilai, yang punya arti. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita adalah alat-alatnya Tuhan. Alat-alatnya kerajaan surga yang berfungsi, yang punya nilai mahal. Itu sebabnya Ibu Bapak, kita harus menyadari bahwa kita sebagai orang-orang percaya jaga kehidupan kita. Jaga diri kita jangan sampai ada yang tercuri. Karena begitu mahalnya kehidupan kita. Sampai si pencuri itu berusaha untuk mengambil. Dan benar seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa akhir-akhir ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Gimana iblis itu begitu gencar untuk mencuri bagian-bagian dari kehidupan orang-orang percaya. Entah itu ada yang dicuri secara utuh-utuh, orangnya, anaknya hilang, suaminya hilang, istrinya hilang, dibawa oleh pencuri. Atau mungkin ada bagian-bagian yang tercuri di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kalau mau dikembalikan lagi itu gak begitu mudahnya si pencuri itu mau ngaku dan dia mau mengembalikannya. Nah, lewat pesan Tuhan ini artinya Ibu Bapak, kita harus menyadari ini waktu-waktu yang hari-hari terakhir, akhir zaman. Iblis sedang gencar-gencarnya, jadi artinya kondisi kita itu tidak aman. Saya dapati gitu ya, ada hamba-hamba Tuhan yang dulu begitu sungguh-sungguh dipakai Tuhan luar biasa dengan karunia-Nya yang supranatural, yang begitu bagus. Tapi akhirnya kehidupannya dicuri, dia enggak sama-sama lagi melayani, jatuh. Secara utuh-utuh dia tinggalkan Tuhannya. Nah, ketika kita tahu Ibu Bapak bahwa tadi dikatakan bahwa pencuri itu datang dengan memanjat tembok. Dia mencuri domba-dombanya. Lewat pesan Tuhan ini kita diingatkan bahwa begitu pentingnya yang namanya sebuah penggembalaan. Pentingnya domba-domba itu digembalakan. Karena tanpa pemahaman yang benar, maka pencurian itu terjadi. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa poin yang harus kita perhatikan ketika kita harus berjaga-jaga jangan sampai ada kecurian. Dua hal, yang pertama adalah kita tahu, mengenali sosok gembala yang sesungguhnya dan sosok gembala yang palsu, yang maksudnya gembala upahan. Pentingnya seorang domba itu punya kejelian. Oh ini, nanti Ibu Bapak bisa ngikutin ya. Apa yang dimaksud dengan gembala yang sejati dan gembala yang upahan. Penting sekali. Dan bagaimana gembala yang sejati itu dia akan berusaha untuk melakukan fungsinya itu dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh tanggung jawab. Dan poin yang kedua, kita harus tahu di mana kita tinggal. Sehingga kita bisa tinggal dengan aman. Nah, saya mau melanjutkan bagian yang harus kita pahami ketika kita mau agar kita tidak mengalami kerugian di dalam kehidupan kita ketika pencuri mau mencuri. Dan yang harus kita pahami adalah yang pertama, pentingnya mengikuti tuntunan gembala. Pentingnya mengikuti tuntunan gembala diambil dari Yohanes 10 ayat yang ketiga dan keempat. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, jadi ada tuntunan, kemudian si domba itu akan mengikuti dari tuntunan domba tersebut. Nah, kalau Ibu Bapak pengen tahu gitu ya, bisa Ibu Bapak tahu gitu ya bagaimana
penggembalaan antara kambing, domba dan lembu itu berbeda. Ternyata berbeda gitu ya. Ketika seorang gembala kambing kalau enggak lembu gitu sedang menggembalakan, maka si kambing kalau enggak lembunya itu berjalan di depan, si gembalanya itu di belakang. Tetapi kalau gembala domba, si gembalanya itu akan berjalan di depan dan domba-dombanya itu akan berjalan di belakang. Dan si gembala itu akan bawa tongkat yang ujungnya itu melengkung. Jadi tongkat yang melengkung tujuannya itu untuk kalau bahasa Sundanya itu ngegebah gitu ya. Merhatiin kalau yang keluar dari kumpulan dari dombanya, ayo sini ngumpul bareng-bareng gitu. Jangan sampai terpisah. Karena kalau sampai terpisah si domba ini sulit sekali untuk kembali gitu. Mudah sekali untuk disesatkan. Maka si gembala akan selalu bawa yang namanya itu tongkat yang melengkung untuk dikaitkan pada leher si domba yang terpisah. Dan kemudian si domba itu akan bawa juga gada. Fungsinya tuh gada untuk perlindungan. Kalau ada binatang-binatang buas maka si gada itu akan berusaha untuk dipakai untuk menghalau dari serangan-serangan seperti serigala atau ular ataupun yang lainnya. Nah ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, jadi pada zaman penggembalaan di Israel gitu ya, yang namanya penggembalaan itu merupakan sebuah tugas yang mulia. Juga sekaligus merupakan tugas yang berat dan berbahaya. Orang-orang Yahudi mengetahui pekerjaan ini. Karena apa? Beratnya. Ya kalau misalkan panas ya si gembala itu akan kepanasan. Kalau malam itu si gembala akan kedinginan. Makanya gembala kalau malam itu dia punya mantel khusus. Peralatan mantel, gadanya, ali-ali pengaitnya itu dia perlengkapi gitu ya. Belum lagi dia harus berhadapan dengan serangan-serangan dari binatang-binatang buas. Serigala, ya ular, ya pencuri. Nah itu fungsi dari seorang gembala enggak mudah. Berat. Tantangannya itu dia kalau ada serangan entah dari musuh atau entah dari serigala. Dia harus siap dengan tenaganya, dengan seluruh energinya untuk pelihara, untuk jaga si domba-domba tersebut jangan sampai kecurian. Selain dia harus memberi makan domba-dombanya agar tetap dijamin tetap sehat, maka itu bagian-bagian dari seorang gembala yang dikerjakan. Jadi ketika kita tahu ibu bapak pesan ini, kita harus menyadari bahwa keberfungsian penggembalaan itu bukan perkara yang mudah. Kita harus sadar sekali perkara ini. Gembala diperhadapkan dengan sebuah tugas yang besar. Apalagi kalau misalkan banyak sekali karakter-karakter dari domba-dombanya harus dikenali. Harus tahu, oh karakter si ini, si belang tuh harus begini. Gembala itu harus tahu bagaimana memperlakukan domba yang ini, bagaimana memperlakukan domba yang itu. Jadi perlindungan dari yang dilakukan oleh seorang gembala itu harus nyampe kepada si dombanya. Yakin domba yang sedang dijaganya itu dia tetap aman. Karena apa? Karena jahatnya dari si pencuri, si binatang-binatang buas itu, dia bukan hanya mencuri secara fisiknya aja. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 coba dikatakan apa? Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi jahatnya dari si pencuri itu dia bukan hanya untuk mencuri. Dia setelah mencuri dia akan bunuh dan dia akan binasakan. Jadi yang mau dibinasakan, yang mau dicuri itu bukan hanya curi secara tubuh fisiknya aja. Tetapi ada sebuah kehidupan.
Kalau dikatakan bahwa Tuhan memberikan sebuah tawaran, dia datang supaya kita mempunyai hidup, artinya apa? Tuhan tawarkan ada sebuah kehidupan kekal, sebuah kehidupan yang berkualitas, sebuah kehidupan yang bermutu. Nah, kehidupan yang bermutu ini, kehidupan yang berkualitas ini yang mau iblis curi, yang mau iblis bunuh, yang mau iblis rusak sehingga orang-orang percaya itu gagal di dalam tujuannya daripada Tuhan. Dia berusaha untuk cari, dia akan incar orang-orang percaya. Keberhargaan di mata Tuhan dia mau ambil. Dia pengen memiliki seutuhnya. Nah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menyadari ya gitu ya, bahwa penggembalaan adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Bagian kita sebagai seorang gembala, sebagai domba, bagian kita adalah kita mengikuti tuntunannya. Kita mengikuti tuntunan dari gembala tersebut. Kalau dikatakan di dalam tadi Yohanes 10 ayat yang keempat bahwa domba itu akan mengikuti tuntunannya. Domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi si domba itu akan mengikuti suara dari gembalanya. Dan kata mengikuti itu bagus sekali. Ketika saya pengen tahu gitu ya, arti sesungguhnya dari mengikuti itu, artinya itu bergabung untuk menjadi seorang murid. Mengikuti dengan orang yang mendahuluinya. Jadi ada sebuah pemuridan, ada sebuah penggembalaan yang harus diikuti oleh si domba tersebut agar dia tetap dalam keadaan aman. Jika tidak mau mengikuti, maka ini si domba akan menjadi sasaran empuk dari si pencuri, dari si serigala tersebut. Jadi pentingnya domba itu mengikuti tuntunan dari gembala. Perlu diayomi, perlu di dalam penggembalaan. Satu kali ibu bapak ya, ketika saya menempati sebuah tempat yang baru gitu ya. Saya didatangi oleh seorang bapak yang katanya dia itu hamba Tuhan. Ketika saya ngobrol-ngobrol hamba Tuhan, kemudian seperti saya itu rada terpikat juga gitu ya, kaget juga deh dengan kata-kata dia. Dia bilang, "Bu, ini rumahnya itu ada penjaganya." Wah, ketika saya dengar kayak gitu, oh ada penjaganya gitu ya. Terus suami ibu di mana? Kalau bau-baunya sih nggak jauh-jauh dari sini. Wah, saya ketika dengar, emang Bapak lihat gitu di sini ada penjaganya? Oh, saya tahu. Penjaganya ada di sini katanya bilang. Ada di ruangan ini. Secara ketika saya dengar gitu ya, wah ini orang hebat banget gitu ya. Kalau mata dia bisa lihat gitu ya. Penciuman pun katanya dia tahu bau-bau suami saya tuh ada di daerah-daerah sini gitu ya. Ternyata ketika saya cek, benar juga gitu. Wih, hebat ya ini si bapak ini gitu, hamba Tuhan ini. Nah, saya terus pengen tahu gitu. Pak, kalau bapak udah lama pelayanan seperti kayak gini? Udah lama. Lihat aja ke rumah saya katanya. Banyak sekali yang sering dikonseling sama saya. Saya kasih tahu dia punya roh begini. Nah harus dibereskan gitu ya. Oh begitu ya Pak. Memang betul gitu. Dengan kasat mata saya, wow. Orang itu bergantian waiting list gitu. Dari jam segini nanti ada tunggu lagi. Bener loh si Bapak ini luar biasa. Karunianya itu karunia untuk melihat. Nah ketika saya pengen tahu, Pak, kalau Bapak itu berjemaat di mana? Ikut gereja di mana? Saya bilang kayak gitu. Oh, kalau saya itu tidak terikat dengan
sebuah gereja. Saya kadang bisa bergereja di sini, saya bisa bergereja di sana. Saya bisa melayani di sini berkhotbah. Kadang juga dipanggil. Jadi saya tuh enggak terikat dengan sebuah gereja. Semenjak itu, ketika saya tahu kebenaran di dalam Kolose gitu ya, di dalam sebuah Kolose 2 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa ini sebuah yang mencelikan, yang membuat mata hati saya itu terbuka gitu ya. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya. Memang seperti ketika dia berbicara dengan filsafatnya yang kosong. Ketika dia berbicara, tertarik banget. Saya tertarik dengan kata-katanya, dengan tawaran yang begitu wow gitu, keren banget. Tetapi apakah yang Tuhan ajarkan demikian? Semenarik-mariknya, sehebat-hebatnya domba di luar sana mungkin beraksi. Tetapi jika tidak di dalam sebuah pengayoman, maka pengajarannya patut dipertanyakan. Dan ternyata Bapak ini tidak mau untuk mengikatkan diri dengan sebuah gereja. Dia ingin bebas. Dengan bebas dia bisa tanpa ada yang memantau pengajarannya. Dia bebas, pelayanan ke sana ke sini, keluar kota kemana ke sini, ke sana-sana. Banyak orang yang sepertinya dibebaskan. Tetapi ada banyak hal yang patut kita pertanyakan. Bagaimana pertanggungjawaban? Kemana ketika ada didapati sebuah kesalahan, kita mau bertanya kemana? Sedangkan dia sendiri tidak terikat dalam sebuah penggembalaan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, jadi waspada dengan hal yang demikian. Karena pentingnya seorang domba itu mengikuti tuntunan dari gembala. Bahkan dikatakan bahwa ada jaminan-jaminan ketika gembala mengikuti tuntunan dari gembala. Di dalam Mazmur kita banyak sekali mendapatkan banyak sekali penyertaan, banyak sekali berkat-berkat bagaimana jikalau domba itu berada di dalam mengikuti tuntunannya. Yuk kita sama-sama baca terlebih dahulu ya. Mazmur 23. Kita akan banyak berkat apabila orang percaya berada di dalam sebuah naungan. Berada di dalam sebuah pengayoman. Mazmur 23 dikatakan bahwa apa? Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Jadi ketika domba berada di dalam sebuah pengayoman, mengikuti tuntunan dari gembala, yang dipastikan adalah apa? Dia tidak akan kekurangan. Dalam hal apa? Banyak hal. Jadi si domba itu enggak akan kekurangan. Dia akan aman, dia akan kenyang. Karena apa? Dia dapatkan kepuasan. Enggak kekurangan yang baik. Dia percaya dengan gembalanya. Bahwa dikatakan selanjutnya, ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Rumputnya itu hijau, segar. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ada bimbingan demi bimbingan, ada tuntunan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi domba dipastikan ketika berada di dalam tuntunan, mengikuti tuntunan dari gembala, dia akan menjadi domba yang segar. Dia akan menjadi domba yang tetap sehat. Karena yakin bahwa makanan yang dia dapatkan itu adalah makanan yang sehat. Kenapa ada domba-domba yang bisa jajan di tempat lain, bisa makan di tempat lain? Mungkin aja si dombanya itu enggak kenyang, enggak ngikutin tuntunan dari gembalanya. Tidak berada di dalam sebuah penggembalaan. Nah Ibu Bapak, saat-saat hari ini
Ibu Bapak ketika buka YouTube, wow banyak sekali makanan-makanan rohani tersedia begitu, sepertinya itu begitu nikmat, begitu enaknya gitu. Tapi ketika domba tidak berada di dalam naungan yang benar di dalam sebuah wadah, itu bukan makanan yang enak. Belum tentu merupakan makanan yang enak. Sepertinya itu enak bagi dia gitu. Tetapi kandungan di dalamnya mungkin bahan-bahan kimia yang berbahaya. Makanya enggak heran. Makan sana, makan sini, makanan rohani semua dimakan. Wah, ada yang bagus ikut. Wah, di sana ada yang hebat ikut gitu ya. Makan pindah dari mana dari tempat satu ke tempat yang lain. Sepertinya enak tanpa disadari. Didapati dia keracunan. Karena apa? Tidak ada filter dari makanan yang diberikan oleh ibu dari domba tersebut yang sejati. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita berada di dalam tuntunan, kita akan kenyang, kita akan puas, gak perlu cari-cari ke tempat yang lain. Pastikan Ibu Bapak bahwa kita berada dalam sebuah wadah yang tepat dan kita kenyang. Kita gak perlu lagi minta dipuaskan oleh perkara-perkara yang lain. Pastikan bahwa apa yang kita makan itu, apa yang kita terima, baik makanan rohani itu adalah makanan yang sudah sang gembala itu pikirkan. Yang tepat, yang sehat. Nah, satu kali Ibu Bapak, ketika saya tahu gitu ya, bahwa ada sesuatu yang luar biasa dari penggembalaan gitu ya. Seorang gembala harus memberikan makanan yang sehat gitu ya bagi domba-dombanya. Ada satu hal lagi yang menarik saya gitu ya. Yaitu apa? Ketika pengen tahu nih si domba itu lagi digembalakan ya. Kan banyak itu kumpulan dari domba-domba itu banyak. Ternyata ibu domba tersebut itu kan banyak gitu domba-dombanya. Sangat tahu sekali yang mana ini dombanya. Anaknya itu yang mana. Ibu dari domba tersebut sangat tahu sekalipun banyak sekali. Mungkin bentuknya mirip, gendutnya mirip atau belang-belangnya mirip. Tetapi dari kejauhan ibu dari domba tersebut sangat tahu. Oh ini anaknya saya. Ini dombanya saya gitu. Nah jadi ibu domba punya sebuah kepekaan, punya sebuah kejelian. Sangat tahu sekali ibu domba tersebut. Kenapa? Dia tahu karakteristiknya dari domba tersebut. Dan domba itu tahu bahwa dia berada di dalam tuntunan. Domba mengenal suaranya. Jadi si gembala sangat tahu betul siapa dombanya. Jangan dibilang saya kenal, tetapi cuman tahu doang. Tetapi yang namanya seorang ibu dari domba itu dia sangat tahu sekali kondisi dari domba tersebut. Nah lewat pesan Tuhan ini Ibu Bapak, ketika kita tahu bahwa kita memerlukan sebuah penggembalaan agar kita tidak mengalami kecurian dari pencuri-pencuri yang bisa membuat kita mengalami kerugian. Mari Ibu Bapak, kita sama-sama pastikan bahwa kita mau mengikuti tuntunan dari gembala. Lewat banyak hal. Ada wadah-wadahnya yang bisa kita dapatkan. Contohnya lewat Komsel. Itu adalah sebuah wadah yang sangat baik sekali. Kita diberi makan. Coba Ibu Bapak perhatikan setiap pertanyaan demi pertanyaan. Itu pertanyaan yang membuat kita membuat kita makan begitu kenyang. Tahu kita sedang dibukakan tentang kehidupan kita. Kita harus bersyukur pakai wadah ini. Juga saya bersyukur gitu ya lewat acara sekolah minggu ada sebuah acara itu summer class.
kita sebagai guru-guru gitu ya, guru-guru sekolah minggu, memperhatikan apa yang mau dimakan oleh anak-anak sekolah minggu. Jadi bukan hanya secara etika aja gitu ya. Mereka akan diajarkan etika, bagaimana dia harus berperilaku gitu ya. Sopan santun. Dari segi artnya juga akan diasah, dari segi skillnya juga akan diasah. Nah itu bagian-bagian yang dikerjakan. Supaya apa? Si domba-domba itu pinter. Baik secara jasmani, secara kerohanian, juga secara kehidupannya. Nah Ibu Bapak lewat pesan Tuhan ini, mari kita sama-sama ketika tahu bahwa ada pencuri yang berusaha untuk mencuri bagian di dalam kehidupan kita. Mari kita pastikan kita berada di dalam sebuah naungan penggembalaan untuk diayomi dan tetap ikuti dari tuntunan gembala tersebut. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.